Harborcast, expectations of many people. Halo Harborcast, kembali lagi bersama saya Gendra. Di Harborcast kali ini ada kesempatan yang sangat spesial. Saya ada tamu penting dari Malaysia, langsung dari negeri jiran. Selamat datang Pak Pitra. Selamat datang, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, eh, mungkin Pak bisa perkenalan dulu Pak, Pak Pitra dari mana, terus eh, di Malaysia itu sebenarnya sedang apa namanya, di kampus mana gitu. Boleh. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Pitra. Saya dari Management and Science University MSU Malaysia, posisinya di Shah Alam lebih tepatnya Pak. Dan saya sebenarnya orang Indonesia juga dan pengalaman dulu saya belajar S1, S2-nya juga di MSU dan sekarang menjalankan itu, dan dosen juga di Fakultas School of Hospitality and Creative Art, dan juga bertanggung jawab sebagai regional manager untuk kerjasama fokus kepada Indonesia. Jadi saya membidangi untuk kerjasama industri, universitas dan juga mahasiswa, rekrutmen seperti itu lebih kurangnya Pak. Oke, eh, Pak Pitra, mungkin teman-teman yang belum begitu tahu ya tentang MSU, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya MSU, mungkin untuk gambar-gambaran teman-teman di Indonesia. Baik, terima kasih Mas. Baik, MSU itu sebenarnya dia terdiri dari 7 fakultas dan 173 jurusan Mas. Tetapi banyak sekali miskomunikasi tentang Hmm. manajemen and science. Mereka fokus pada manajemen dan juga sains. Sebenarnya semua jurusan ada gitu. Baik daripada IT, bisnis, akuntansi, pendidikan, kedokteran, bahkan perawat, termasuk juga aircraft maintenance, piloting, semua ada gitu. Termasuk computer science, IT, cyber, itu semua ada di MSU gitu. Kita mulai dari D3 sampai dengan S3, S1, S2 itu ada di MSU, dan salah satu universitas terbaik tentunya di Malaysia, dan kita adalah top rank juga di QS ranking. Dan paling amazing lagi Pak, bagi saya adalah di MSU baru menerima dari KPT. KPT itu adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Bulan lalu kita mendapatkan daya serap yang sangat luar biasa, yang tertinggi selama pencapaian, yaitu 99%, 90% graduate employability within 6 months of graduation. Artinya daya serapnya itu sampai 99%. Nah, ini menjadi keunikan, mungkin nanti kita bisa sharing kenapa bisa seperti itu. Wah, Kita 99% ya. Daya ya serapnya dari lulusan kemudian langsung terterima bekerja. bekerja gitu. Mm-mm. Itu mungkin sejalan juga dengan kampus Politeknik Harapan Bersama, karena kita Politeknik jadi fokus pada vokasi ya. Iya. Pendidikan vokasi kan memang di kami juga 70% memang praktik dan 30% untuk Teori. teori. Hmm. Dan kemudian memang akhirnya di kami juga membekali mahasiswa untuk lulusannya sudah ahli di bidang itu apa namanya, Jurusan. masing-masing jurusan itu. Jadi memang harapannya juga bisa terserap itu. Iya. Kemudian mungkin tentang apa ya, mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana sih rasanya atau pengalaman kuliah di Malaysia, di luar negeri gitu. Mungkin dari kurikulumnya ataupun Iya. pengajarannya semacam itu, mungkin ada gambaran sekilas tentang itu. Baik, terima kasih Mas. Saya rasa pengalaman kuliah di luar itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa berpikir untuk kuliah di luar pastinya di waktu itu. Tetapi rezeki kita di situ. Cuman secara garis besar, ketika kita belajar di luar, kita akan mempelajari tentang banyak hal. Tentunya dengan kurikulum yang berbeda di waktu itu. Sekarang kan baru mengimplementasi kurikulum Merdeka, sedangkan di Malaysia itu sudah lama mengimplementasikan itu. Jadi salah satu contohnya adalah ketika kita belajar itu tuh setara dengan sejalan dengan vocational ataupun Harbour, Politeknik Harbour Tegal ya, dengan vocational. Jadi kebanyakan adalah mereka praktek, dan setelah itu baru mereka melakukan teori. Dan kami selalu dilibatkan dengan industri, bahkan industri diundang kepada universitas untuk kita attend, mereka kasih soft skill dan lain-lain. Itu adalah poin-poin yang mungkin saya rasa kurang didapatkan ketika kita belajar di Indonesia di waktu itu ya Pak ya. Dan sekarang ini saya rasa yang terbaiknya, kenapa saya bilang tadi mungkin menyangkut dengan daya serap tadi, bahwasanya
ternyata posisi magang, Pak. Posisi magang MSU itu sangat unik gitu. Jadi kalau di Indonesia itu semester 7 baru magang. Kalau misal mereka semester 7 artinya kan mereka harus pulang lagi ke apa namanya kampusnya masing-masing ya, Pak ya. Artinya 7 dan 8. Artinya koneksi mereka tuh putus gitu dengan industri. Nah, sedangkan kita di MSU itu setelah kamu habis semester 8, semester 9 baru kamu menyelesaikan magang. Dan magang itu kalau seandainya dan tidak ada lagi urusan di kampus. Jadi otomatis mereka itu langsung bekerja kalau seandainya performance-nya bagus gitu. Nah, itu salah satu keunikan. Dan yang kedua adalah yang paling saya dapat pengalaman adalah tidak adanya kaku ya Pak ya, Mas ya enak manggilnya. Tidak ada kaku antaranya dosen dengan mahasiswa, itu yang saya dapatkan. Kalau di Indonesia kalau kita nge-text dosen itu kayak assalamualaikum, mohon maaf, mohon banyak kan apa namanya prakatanya gitu. Dan di situ tuh kita dibuat senyaman mungkin dengan dosen dan tidak kaku, dan mereka selalu menghubungi kita dan jangan kaget gitu. kalau di sana. Dan bahkan mereka kalau di MSU sendiri punya apa namanya istilah katanya itu punya program wajib yaitu mentoring session. Artinya kita setelah daftar kuliah itu langsung dapat mentor. Mentor itu adalah orang tua kita, Pak. Jadi, tapi dosen itu apa? dari dosen. Dari mentor, dosen. Dari dosen. Iya, dosen itu memegang berapa mentor dan kita sebut adalah menti kalau kita sebagai dosen. Jadi itu mereka memonitor baik akademik maupun non akademik. Itu yang paling luar biasa yang membuatkan kedekatan kita tuh terjaga gitu. Itu sih, Mas. Jadi nggak hanya kalau di Indonesia kan kita tahu kita masuk kelas, kemudian ada dosen menerangkan, terus putus bisa dibilang putus hubungan ya, kecuali misalnya ada tugas segala macam. Tapi jarang sekali ada dosen yang memang secara apa ya terstruktur gitu memang ditugasin untuk monitoring atau mentoring siswanya mahasiswanya gitu. Itu memang kebijakan dari MSU sendiri atau memang di Malaysia sendiri secara nasional memang seperti itu semua? Enggak, itu cuma di MSU. Oh gitu. Saya bisa bilang adalah itu cuma di MSU. Jadi di MSU itu mewajibkan sebenarnya dosen itu harus punya menti. Jadi supaya menjaga gitu untuk mahasiswa ini bisa merasa nyaman ketika belajar dan mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan jalannya gitu. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita bisa close dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa akan terbuka dengan kita, Mas. Kalau seandainya kita tuh sudah dekat gitu. Bahkan kita tuh mentoring itu nggak perlu harus di kelas. Bahkan kita bajak ke mungkin hacking bareng atau mungkin kita bisa ngopi bareng. Nah, di waktu itu kita akan cerita secara informal gitu. Tapi itu sangat berkesan dan itu sangat workable. Itu dari semester 1 dari awal atau dari awal sampai selesai sampai gitu? Selesai. Dan itu tadi nggak mesti akademik ya, nggak mesti dunia akademik, tapi tadi non akademik pun bisa juga. cerita. Putus cinta juga bisa gitu. cerita. Karena itu penting banget sih bener. Karena kan Gen Z ya, Gen Z termasuk yang rentan ya, mental health-nya sering bermasalah gitu. Kemudian Pak, mau cerita sedikit ya, kalau di Indonesia kan kita ada sekitar data 2022 itu sekitar ada 4.004 perguruan tinggi di Indonesia, sangat banyak. Sangat banyak. Nah, sedangkan di Malaysia pengen tahu sih, maksudnya mungkin bagaimana apakah di negara Malaysia itu memang membatasin kampus dan itu ada kampus swasta atau kampus negeri atau segala macam yang memang apa namanya disiapkan sebagai perguruan tinggi. Kalau di sini kan kita kadang banyak tuh yang bermunculan tiba-tiba kampus-kampus kecil muncul sedikit. Bagaimana regulasi semacam itu di Malaysia? Mungkin karena saya berdasarkan pertama kali dulu saya datang, saya masih ingat banget di tahun 2013 bahwa Malaysia itu salah satu negara yang menerima kampus luar itu masuk. Saya ngeliat banyak banget international university, Mas, dari luar ya. Contoh kayak mungkin saya bilang adalah Nottingham University atau Hub, ataupun bisa jadi Taylor's University, itu kan dari luar ya. Dan mereka tuh kalau menurut saya pribadi mereka terbuka itu karena dengan adanya competitors dari luar itu, jadi lokalnya juga merasa tersaingi gitu. Dan tidak ada, maka dengan efek positifnya itu lokal university pun harus benar-benar
fight juga gitu, harus benar-benar menunjukkan kualitasnya Bersaing. masing-masing gitu. Dan lagi-lagi didukung sebenarnya di Malaysia itu adalah tidak ada masalah tentang komunikasi karena mereka sudah menerapkan bahasa Inggris dari kecilnya gitu, sehingga nanti komunikasi mereka tuh tidak ada masalah. Dan satu lagi juga mungkin yang saya sampaikan adalah eh, orang banyak sekali kenapa datang dari luar, bukan cuma dari Indonesia, yang belajar ke Malaysia itu karena bahasa Inggris itu tadi Pak. Jadi banyak banget turis itu karena mereka tidak ada kendala gitu. Nah mungkin ini adalah positif juga untuk kita bisa jadi acuan, karena kita kan sudah mulai terbuka dengan kampus luar seperti itu. Jadi mengenai kampus yang banyak tadi itu saya rasa tidak ada masalah selagi kita tuh punya standar kualitas masing-masing untuk bisa dijaga Pak. Itu saya rasa yang bisa saya dapat sampaikan, karena kalau misal kita sendiri, apalagi kalau misal kita memang 4.000 kan, kita lihat bahwa penduduk Indonesia juga lebih Lebih luas gitu. 200 Kalau di juta. Malaysia nggak terlalu banyak, tapi kampus luar tuh banyak yang datang, Kampus maksudnya luar banyak yang- yang membuka di sana gitu Pak. Oke. Lebih kurang. Kalau di sini kan juga mungkin ada yang mengawasin dari Badan Akreditasi Nasional gitu, BNPT, dan sekarang ada semacam LAM PT. Iya. Kalau di Malaysia sendiri siapa yang mengawasi, atau langsung memang world ranking gitu, QS? Enggak, dia ini sama juga, kita kan dari kementerian bukan BAN-PT dan lain sebagainya. Kita juga diawasi oleh KPT. KPT itu Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi di Malaysia ya, dan juga MQA, Malaysian Qualification Agency. Jadi diawasi juga dengan lokalnya gitu. Saya rasa itu sama dengan apa yang telah diimplement di Indonesia, saya rasa. Oke. Kalau tentang kerjasama yang sudah kita lakukan sendiri kan, kita sudah melakukan kayak double degree dan fast track ya. Iya. Mungkin, dan sebagai informasi teman-teman juga ada mahasiswa kita itu double degree dan fast track di MSU ya, yang dari computer science itu salah Iya. satu mahasiswa di Harvard. Cuma mungkin kedepannya apa mungkin langkah-langkah selanjutnya agar kerjasama dari Harvard dan MSU terus berkembang gitu. Oke, menarik sih Mas, terima kasih banyak. Jadi perlu saya sampaikan bahwasannya dengan adanya program Joint Degree ini sebenarnya semua ekosistem kampus itu bergerak Pak. Itu bergerak secara wajib. Dalam artian di dalam Joint Degree itu kan dari segi manajemennya akan terlibat, dari segi dosennya akan terlibat, dari segi mahasiswanya akan menunjukkan kualitas. Pastinya berbeda gitu, karena dengan Joint Degree tersebut, namanya juga Joint Degree ya Pak ya, dia akan belajar 2 kampus. Contoh telah kita laksanakan dengan Harvard Politeknik ya, Harvard Politeknik dengan MSU yang sudah kita laksanakan. Jadi dari awal mereka daftar itu, kita dari 2 universitas ini mahasiswa sudah merasakan 2 tempat belajar gitu, Harvard dan juga MSU. Dan kita pastinya 1 minggu pertama dia akan datang ke MSU, dia akan melakukan international kelas di situ, dan juga outtaking, angkat sumpah mahasiswa, mereka dapat ID, dan kami ajarkan bagaimana untuk mengakses kelas, ikhlas sistem kita, dan mereka juga bisa datang anytime kalau seandainya mereka lagi libur panjang di Politeknik untuk datang ke MSU dengan membawa access card itu aja gitu ke kampus, bisa meminjam buku, bisa pergi ke perpustakaan, bisa ketemu dosen mereka dan lain-lain. Nah, dari segi kaca untuk kualitas anak itu, kalau menurut saya sekarang ini adalah banyak sekali orang, kalau Bapak lihat ya, banyak sekali orang tuh lulusan luar, lulusan dalam negeri, lulusan dalam negeri itu kadang tidak bekerja, kadang juga bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena mereka itu dia punya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajarkan gitu. Nah, kalau generasi yang sekarang ini adalah generasi yang harus unik dan memang maju 1 langkah, dan salah satu Joint Degree ini yang kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau mungkin satu orang lain bisa menunjukkan ke perusahaan, saya ada 1 sertifikat istilahnya, dan kalau ngambil Joint Degree dia ada 2 sertifikat paralel dengan
periode yang sama gitu. Jadi 4 tahun jadi dua ijazah yang dia tunjukkan dan itu mendapatkan added value. Biasanya perusahaan pastinya akan melihat internasional juga kerjasama tersebut rather than local university ataupun single certificate yang mereka punya. Jadi dengan melihat keadaan Indonesia sekarang itu adalah kekurangan lapangan pekerjaan. betul. Jadi itu adalah poin penting, poin bagus, positif dari joint degree tersebut. Nah, juga mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berbeda karena dosennya juga ada juga dari Harvard Polytechnic dan juga MSU, dan juga mungkin ketika dia belajar culture juga dia akan belajar culture belajarnya di MSU dan juga Malaysia dan juga Harvard. Jadi saya rasa itu adalah benefit banget untuk mahasiswa, dan bagi saya itu program yang luar biasa efeknya kepada mahasiswa setelah mereka wisuda. Jadi menurut saya ini program yang bagus untuk kita lakukan. Dan itu sudah terbukti tadi bahwa penyerapan lulusan itu sampai 99%. Iya, itu sampai 99%. itu Kami kaget, kami jujur kaget karena sebelumnya 97% kayak Oke. gitu Pak, ataupun 96, something persen, tapi di atas 90 selalunya daya serapnya. Cuman tahun lalu termasuklah mahasiswa join degree itu kan graduate-nya sampai ratusan lebih dari Indonesia, dan kami mendapatkan announcement dari KPT itu 99%. Itu kami satu kampus itu kaget dan kami bangga bagian dari itu, karena juga Pak kita punya industri lebih dari 2000 industri baik lokal maupun internasional. Itu key point pada mahasiswa kami ya, terutama untuk join degree ini Pak. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ya tentang bagaimana harapannya Pak Pitra sendiri dan MSU dan kerjasama antara Poltek Harvard dan MSU mungkin untuk pengembangan ke depannya. Baik, oke, terima kasih. Saya rasa itu kedepannya saya harap kita bisa meningkatkan dari segi kualitas masing-masing, terus juga komunikasi antara mahasiswa Harvard MSU gitu. Dan saya harap juga banyak pendaftar juga mereka harus mengetahui bahwa program ini sangat luar biasa. Bukan hanya satu politeknik tapi hampir 14 politeknik Indonesia yang mengambil kerjasama ini, dan kami dengan confident untuk bisa mendidik mereka dengan jalur ini gitu. Dengan 1 tahun mereka sudah kelar dan mereka tambah 1 tahun lagi mereka sudah habis master. Jadi 3+1+1 adalah program yang sangat luar biasa. Mungkin ada di luar sana orang tuanya tidak berani untuk mengirimkan anaknya langsung keluar karena takut umurnya masih muda 16 atau 17. Nah dengan program ini bisa daftar dengan Harvard, Politeknik, karena dia harus menunggu 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun mungkin umurnya udah 19 tahun udah matang. Jadi setelah itu mereka sudah berani untuk melepaskan mahasiswa. Nah itu salah satu opsi untuk bisa untuk kuliah di luar walaupun belum di waktu yang cepat seperti itu. Semoga mungkin kerjasama ini bisa extend dan lebih bagus lagi untuk program-program yang akan kita laksanakan. Baik, terima kasih banyak Pak Pitra atas kunjungannya ke kampus tersita kami Poltek Harvard. Juga nanti bisa lihat-lihat suasana kampus kami. Iya, luar biasa. Gimana? Kesannya gimana pertama datang? Harusnya pertama ya Pak, tapi nggak apa-apa. Dulu saya pernah datang ke Harvard ini sebanyak 2 kali. Tentunya saya selalu saya tidak membandingkan, tapi saya harus sharing lah sedikit. Ketika saya lihat Harvard ini luar biasa, kampusnya besar dan environmentnya juga bagus. Ketika masuk pun bangunannya aja beda Pak. Coba mungkin Bapak visit ke beberapa kampus yang politeknik. Saya rasa Harvard is the one of the biggest campus and the good campus environment untuk jadi references. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Pitra dari Management and Science University. Beliau juga manajer regional Global Affairs Department ya Pak dari MSU Malaysia. Terima kasih banyak Pak Pitra. Terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk main ke sini lagi ya Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak atas. Harvard Expectations of many people.